Halo, adik-adik mahasiswa. Jadi kita masuk ke pertemuan kedua untuk perkuliahan Web and Mobile Management di program jarak jauh manajemen. Seperti itu ya. Oke, saya lanjut aja ke dalam pembahasannya. Nah, kita membahas mengenai dasar-dasar perancangan sistem. Jadi perancangan sistem itu merupakan proses dalam merencanakan dan membuat kerangka kerja yang terorganisasi untuk menghasilkan solusi yang memenuhi kebutuhan bisnis atau teknis. Hal ini melibatkan pemilihan komponen, struktur, interaksi, dan tata letak yang efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, berikut adalah konsep-konsep dasar dalam perancangan sistem. Ini dia. Ya. Jadi dalam perancangan sistem tentunya ada beberapa tahapan di situ saya ringkas menjadi 5 ya, di mana dalam membangun sebuah sistem dibutuhkan beberapa tahapan, di antaranya seperti gambar ini ya, gambar di samping. Jadi yang pertama adalah analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua perancangan arsitektur. Yang ketiga perancangan detail. Keempat keamanan dan skalabilitas. Dan yang kelima uji perancangan. Nah, kita akan membahas satu persatu ya, jadi mulai dari analisis kebutuhan. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari analisis kebutuhan ya, dalam memahami kebutuhan ini ya, mendefinisikan kebutuhan dan tujuan sistem, serta pemahaman tentang masalah yang harus dipecahkan. Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam perancangan sistem yang sangat penting untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan dan diperlukan oleh pengguna atau bisnis. Nah, kita lihat ya, nanti beberapa tahapan apa saja yang bisa kita lakukan dalam menganalisis kebutuhan. Nah, ini contohnya ya, dalam menganalisis kebutuhan itu yang pertama bisa kita lakukan dengan identifikasi pihak terkait atau stakeholder seperti itu ya. Jadi dengan mengidentifikasi semua pihak terkait yang terlibat dalam penggunaan sistem seperti pengguna akhir, manajemen, pemilik bisnis, dan pihak lain yang terkait seperti itu. Nah, kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan cara wawancara, ya. Jadi, apa sih wawancara itu? Melakukan wawancara dengan pihak terkait, itu untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan harapan, ya, mereka terhadap sistem yang akan kita bangun seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa kita lakukan dengan survei ataupun mengeluarkan kuesioner. Nah, menggunakan survei atau kuesioner untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah besar pengguna atau pihak terkait yang akan menggunakan software kita seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu studi dokumen. Nah, studi dokumen yang ini kita melakukan penelaahan ya tentang dokumen-dokumen yang sudah ada seperti laporan bisnis, kemudian kebijakan perusahaan, atau dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem yang sedang dikembangkan seperti itu. Nah, yang kelima kita bisa lakukan analisis proses bisnis. Nah, menganalisis proses bisnis yang ada untuk memahami bagaimana sistem akan terintegrasi dan mendukung operasi sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian yang keenam dapat dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional mencakup fitur-fitur atau fungsi yang harus dimiliki oleh sistem. Nah, kalau kebutuhan non-fungsionalnya itu melibatkan aspek-aspek seperti keamanan, kinerja, keandalan, dan skalabilitas seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh, kita membahas mengenai prioritas kebutuhan ya, menetapkan prioritas pada kebutuhan untuk membantu dalam perencanaan dan pengembangan sistem seperti itu. Nah, kemudian yang ke-8 kita bisa melakukan validasi kebutuhan. Yang tentunya ini memastikan bahwa kebutuhan yang diidentifikasi itu sesuai dengan visi dan tujuan organisasi serta dapat diukur dan diverifikasi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita melakukan dokumentasi kebutuhan. Jadi membuat dokumen ya kebutuhan yang jelas dan komprehensif yang dapat digunakan sebagai acuan selama seluruh siklus pengembangan seperti itu. Nah, kemudian yang ke-10 konsensus dan persetujuan. Nah, apa sih maksudnya itu? Yaitu mendapatkan persetujuan dari pihak terkait
yaitu terkait kebutuhan yang telah diidentifikasi untuk menghindari ketidaksepakatan di kemudian hari, seperti itu. Nah, kemudian yang ke-11, manajemen perubahan. Merencanakan strategi manajemen perubahan untuk mengelola perubahan kebutuhan yang mungkin timbul selama pengembangan sistem. Tadi kan ada tentunya sistem revisi seperti itu, jadi perlu direncanakan strateginya seperti apa kalau misalnya ada perubahan. Nah, kemudian yang terakhir, melakukan iterasi analisis. Nah, dalam hal ini memahami bahwa analisis kebutuhan bersifat iteratif dan kemungkinan perlu dilakukan penyesuaian selama siklus pengembangan. Nah, jadi analisis kebutuhan yang baik membantu memastikan bahwa tim pengembang memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa yang diinginkan oleh pengguna dan organisasi. Ini juga membantu menghindari ketidaksepakatan dan masalah di tahap selanjutnya dalam pengembangan sistem. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan analisis kebutuhan. Kita lanjut lagi ke step yang berikutnya, yaitu setelah kita sudah mendapatkan kebutuhannya, kebutuhan web ataupun software yang mau kita bangun, nah, lalu kita bisa dalam step berikutnya merancang arsitekturnya atau perancangan arsitektur. Di situ perancangan arsitektur adalah langkah kritis dalam pengembangan sistem karena menentukan struktur dan komponen utama dari solusi perangkat lunak seperti itu. Nah, di sini ada yang pertama yaitu struktur keseluruhan. Nah, perancangan struktur keseluruhan ini meliputi membentuk kerangka kerja keseluruhan sistem yang mencakup komponen, modul, dan interaksi di antaranya. Kemudian yang kedua, arus data. Tentunya kita harus merencanakan juga arus datanya seperti apa. Nah, ini yang harus kita lakukan adalah merancang aliran data dan informasi antar komponen sistem untuk memastikan pengiriman dan transformasi data yang efisien. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tata letak antarmukanya. Nah, ini atau UI ya. Jadi kita merancang juga antarmuka pengguna yang intuitif dan efisien untuk memastikan interaksi yang nyaman. Jadi kita menyesuaikan juga UI-nya seperti itu tampilannya agar memudahkan penggunanya atau usernya seperti itu. Saya lanjut lagi. Nah, ini misalnya perancangan UI ya ataupun interaksi eh, pada user. Di sini saya contohkan ada dosen dan mahasiswa seperti itu dengan device-nya masing-masing. Misalnya dosen bisa menggunakan mobile ataupun laptop ya melalui web browser ya di situ ada Chrome, Mozilla dan Explorer ya. Nah, kemudian mahasiswa juga user yang sama ya menggunakan beberapa device juga seperti itu. Nah, kemudian bagaimana interaksinya ya tentunya melalui internet seperti itu. Jadi mengirim data ya dalam dosen ya memberikan pengiriman data ya. Misalnya seperti yang kita lakukan dalam LMS seperti itu ya. Saya memberikan tugas melalui LMS itu tentunya melalui jaringan internet. Nah, kita kirimkan data dan tentunya dalam proses ini kita dapat monitoring ya. Jadi di sini menggunakan eh, garis bolak-balik seperti itu ya, panah bolak-balik. Jadinya sebagai dosen pun kita bisa memonitoring informasinya, datanya seperti apa, ya. Kemudian barulah ke internet dan melalui firewall ya. Jadi firewall itu apa? Ini tugasnya untuk menyaring maupun mengawasi lalu lintas data untuk melindungi jaringan dari ancaman luar seperti itu. Jadi tugasnya mengawasi seperti itu. Ya. Kemudian dilanjutkan setelah lulus ya, lolos firewall ya, datanya sudah lolos firewall, kemudian melalui API ya, atau Application Programming Interface ya, itu tujuannya untuk memberikan antarmuka yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi dan berbagi data atau fungsi tanpa perlu mengetahui implementasi internal masing-masing seperti itu ya. Jadi setelah melalui API ini ya, kemudian barulah masuk ke server atau database server di situ ya. Jadi fungsinya server khusus yang menyimpan dan mengelola data dalam sebuah basis data.
Kemudian memberikan akses kepada aplikasi atau pengguna untuk membaca atau menulis data tersebut. Nah, setelah diproses, barulah informasi yang diproses itu atau data ya dikirimkan kembali melalui API lagi, kemudian melalui firewall baru diterima melalui jaringan internet oleh mahasiswa seperti itu ya. Kemudian hal sebaliknya juga apabila mahasiswa mengirimkan jawabannya contohnya seperti itu ya atau tugas ya. Jawaban tugasnya itu melalui jalur yang sama lagi dia mengirimkan data, kemudian kembali melewati firewall API dan masuk ke dalam database lagi lalu kembali ke device dosen seperti itu ya. Itu gambaran sederhananya ya, salah satu contoh interaksi antar user seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Kemudian setelah kita melakukan perancangan arsitektur ya yang sebelumnya, kemudian kita bisa melakukan perancangan lebih detail lagi ya. Jadi di situ ada dua perancangan detail yang dimana yang pertama itu modul dan komponen ya. Jadi kita harus merancang modul dan komponennya. Di sini merinci komponen-komponen sistem menjadi modul yang dapat dikelola dan dikembangkan secara terpisah. Jadi dalam perancangan sistem, di mana sistem dibagi menjadi modul atau bagian-bagian kecil yang dapat dikelola dan dikembangkan secara independen. Pendekatan ini disebut sebagai desain modular. Dengan merinci komponen-komponen sistem menjadi modul-modul terpisah, pengembangan dan pemeliharaan sistem menjadi lebih mudah, efisien, dan terkelola. Seperti itu. Nah, ini mendukung konsep desain yang tangguh, bersifat adaptif terhadap perubahan, dan memungkinkan sistem untuk berkembang seiring waktu dengan biaya dan risiko yang lebih rendah. Nah, kemudian yang kedua yaitu perancangan algoritma dan logika bisnis. Nah, merancang algoritma untuk pemrosesan data dan logika bisnis yang mendukung fungsionalitas ya dari sistem. Nah, tentunya dengan merinci algoritma ini untuk pemrosesan data dan logika bisnis. Pengembangan sistem dapat memiliki panduan konkret untuk mengimplementasikan fungsionalitas sistem dengan cara yang efisien, handal, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis atau penggunanya. Seperti itu. Ya. Kemudian step selanjutnya yang keempat kita melihat dari segi keamanan dan skalabilitas ya. Jadi perlu dirancang juga keamanannya seperti ini ya. Merancang fitur keamanan yang sesuai untuk melindungi data dan sistem dari ancaman internal dan eksternal ya. Jadi dengan merancang fitur keamanan yang sesuai sistem dapat dijaga dari berbagai ancaman yang dapat merugikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta infrastruktur seperti itu. Jadi ini adalah pendekatan proaktif untuk mengurangi risiko keamanan dan melindungi sistem dari potensi ancaman seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita rancang juga yang tentunya masuk skalabilitas seperti itu ya. Jadi memastikan sistem dirancang untuk dapat tumbuh dan mengatasi beban kerja yang lebih besar seiring waktu. Jadi dengan memastikan sistem dirancang untuk dapat tumbuh dan mengatasi beban kerja yang lebih besar seiring waktu, pengembangan dapat menghindari masalah kinerja dan ketidakstabilan saat sistem mengalami pertumbuhan. Ini juga mendukung skalabilitas yang diperlukan untuk menanggapi perubahan kebutuhan bisnis dan penggunaan seiring waktu. Gitu. Nah, step selanjutnya setelah kita sudah melakukan perancangan struktur, kita melakukan perancangan yang lebih detail, setelah itu kita merancangkan keamanan dan skalabilitas, kemudian kita bisa melakukan berikutnya uji perancangan. Di mana dalam uji perancangan ini ya, jadi melakukan uji simulasi dan validasi terhadap rancangan sistem untuk memastikan fungsionalitas dan performa yang diharapkan seperti itu. Jadi ini tergolong merencanakan strategi pengujian sistem yang mencakup pengujian fungsionalitas, pengujian kinerja, pengujian keamanan, dan lain-lain. Jadi yang sudah tadi kita bangun, kita uji satu persatu seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita evaluasi hasil pengujiannya untuk memastikan sistem apakah memenuhi spesifikasi dan kebutuhan dari user atau penggunanya seperti itu.
ya. Jadi dalam tahap pengujian ini tentunya akan melalui beberapa kali step ya untuk memaksimalkan program tersebut ya. Kemudian tahap selanjutnya baru bisa kita implementasikan. Jadi penerapan rancangan. Nah, implementasikan rancangan yang telah disusun dengan mengembangkan kode, mengintegrasikan komponen, dan membangun sistem. Nah, mengimplementasikan rancangan adalah fase kritis dalam siklus pengembangan perangkat lunak yang membawa konsep dan desain menjadi kenyataan berupa sistem yang berfungsi sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang telah ditetapkan seperti itu. Jadi setelah dilakukan implementasi tentunya akan terus mengalami update-update seperti itu. Ya, baik itu website maupun software ya. Jadi akan terus dilakukan update seiring dengan penggunaan ya. Jadi ini sama halnya dengan pengujian, tetapi web itu sudah dilepas oleh user. Jadi akan mengalami pengembangan-pengembangan apabila user tersebut mengalami sedikit kesulitan ya. Contohnya misalnya UI-nya membingungkan dan lain sebagainya itu dapat dikembangkan seperti itu ya. Jadi itulah 6 step eh, dalam merancang ya, merancang sebuah web maupun software ya. Jadi untuk perkuliahan kedua ini tentunya seperti biasa ada tahap di mana dosen mengevaluasi apakah mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan baik atau tidak seperti itu. Jadi evaluasinya berupa tugas dan kuis. Kuisnya tentunya itu akan selalu muncul ya pop-up kuis di video. Jadi silahkan diperhatikan dan langsung dijawab pilihan gandanya untuk kuis. Dan untuk tugasnya dikerjakan dengan batasan waktu itu seminggu. Jadi ini harus diperhatikan terus ya. Apabila lewat dari seminggu maka tugas tidak dapat dikumpulkan. Apabila bisa dikumpulkan, itu pun juga nilainya tidak akan masuk seperti itu. Jadi sudah dibatasi dalam seminggu seperti itu. Ya, jadi mohon dikerjakan dengan baik dan diselesaikan dalam seminggu. Nah, terkait dengan tugasnya ini adalah ya mahasiswa silakan membuat rancangan diagram alur proses suatu bisnis yang menggambarkan langkah-langkah dan bagaimana data mengalir di dalam sistem dari awal hingga akhir sesuai pemahaman Anda. Seperti itu ya. Jadi melalui latihan-latihan ini Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dasar-dasar perancangan sistem. Ya. Hal ini akan membantu Anda merencanakan dan mengembangkan solusi yang efisien dan efektif untuk kebutuhan bisnis atau teknis seperti itu. Ya. Jadi untuk tugasnya saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa melalui WhatsApp ataupun di forum grup discussion ya di LMS-nya seperti itu. Ya. Eh, baik. Oke. Jadi untuk perkuliahan yang kedua ini sampai di sini saja materinya. Eh, Selamat belajar ya, selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih.